putusan MK, kalau saya sih lebih melihatnya sebagai PHP gitu ya, pemberi harapan palsu. PHP. Ya, dari dulu kita ya sebagai masyarakat sipil, akademisi itu sering kena prank ya Mas Toto Kena ya. prank, kena Kena prank, prank. kena Kalau prank. istilah Tapi anak sekarang. iya, kali ini yang MK ini agak sedikit betul-betul menyedihkan itu, Mas Adnan, karena kita sempat berharap ketika kemarin Anwar Usman itu kemudian disidang oleh MK dan kemudian dia dinonaktifkan dari jabatan ketua MK, tidak dilibatkan di dalam sidang-sidang penyelesaian sengketa Pilpres, tetapi ternyata putusan yang dihasilkan oleh tanpa Anwar Usman sama saja. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Putusan MK terhadap gugatan Pilpres 2024 berujung anti klimaks, meskipun banyak pengamat dan akademisi sudah memprediksi putusan Mahkamah Konstitusi hanya basa-basi, dan itu terjadi hari ini. Dan salah satu yang sangat memukul ya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah ketika MK mengatakan nepotisme ya yang selama ini didalilkan oleh para penggugat baik paslon 1, paslon 3 itu dinyatakan tidak terbukti. Alias dihalalkan, alias dilegalkan. Nah, bagaimana putusan MK ini terutama terkait dengan isu nepotisme dikaitkan dengan masa depan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, untuk membahas itu, kita sudah ada tamu istimewa, narasumber yang sangat kompeten karena juga tulisan-tulisannya, kajian-kajiannya, pandangannya sudah banyak beredar ya di dunia atau di forum akademik maupun di forum-forum publik pada umumnya. Saya perkenalkan Mas Toto Dwi Diantoro. Mas Toto ini adalah Ketua Pusat Anti Korupsi, Pusat Kajian Anti Korupsi FHUGM, ya, atau Pukat. Ya, dulu ada Prof. Denny Indrayana, ada Zainal Arifin Muchtar. Nah, sekarang ini generasi berikutnya nih, Mas Toto Dwi Diantoro. Selain sebagai Ketua Pukat, Mas Toto juga adalah pengajar ya di Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Satu kampus yang terus mengkritisi agenda-agenda pemerintah, terutama pada konteks Pilpres hari ini. Mas Toto, apa kabar? Baik, sehat selalu, Mas Adnan. Sehat-sehat ya. Hari Raya Idul Fitri ya, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Mas, ini kita juga sudah sampaikan ya beberapa kali ke sahabat integritas karena kita sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri masuk di fase bulan Syawal. Mas Toto, nepotisme. Ya, ini kita ngomong satu hal yang sangat mendasar, akan tetapi kemudian ternyata fondasinya rusak nih. Setelah putusan MK terkait dengan gugatan hasil Pilpres kemarin. Padahal kita punya Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Ya. Di situ KKN itu ya korupsi, kolusi, nepotisme. Catatan kritisnya Mas Toto atas putusan MK khususnya soal nepotisme ini. Ya, Mas Adnan, nepotisme ini sebenarnya kan penyakit lama ya, yang kemudian menjadi perhatian utama ketika reformasi 98 dan kemudian ingin secara nasional gitu menjadi konsensus untuk kemudian kita ingin menyudahi gitu ya patologi itu ya, korupsi, kolusi, nepotisme, dan antara lain kemudian munculnya Undang-Undang 28 tahun 99 yang disampaikan oleh Mas Adnan. Dan silakannya nampaknya pendulum yang kita sudah koreksi di era reformasi gitu ya, akhir tahun 90-an gitu ya, ini kemudian kok bibitnya muncul kembali gitu. Nah, saya rasa hasil putusan MK yang dibacakan pada tanggal 22 kemarin itu
tidak terlepas gitu ya dari bagaimana bibit KN gitu ya, KN kemudian nepotisme itu muncul kembali dimulai dengan putusan MK 90 kemarin gitu. Nah, putusan 90 kemarin itu menjadi semacam titik balik gitu, dan walaupun kemudian ada semacam teguran ketika dibentuk MK gitu ya, dan kemudian memberikan semacam sanksi etik itu kepada ketua MK ya, yang kemudian dinonaktifkan Pak Usman gitu ya. Tapi nampaknya ini tidak menghilangkan gitu ya. Nampaknya kemudian masih mewarnai gitu dari putusan MK tentang gugatan Pilpres kemarin ya, yang dibacakan kemarin itu. Nah, ini tentu kemudian menjadi mengkhawatirkan yang Pak Sokman. Mengingat nepotisme ini kan merupakan akar gitu ya dari korupsi gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam nepotisme itu elemen utama itu kan adanya konflik kepentingan di situ. Dan konflik kepentingan ini merupakan akar dari korupsi. Nah, ini kemudian menjadi mengkhawatirkan tentu ketika nepotisme yang unsur utamanya adalah konflik kepentingan ini kemudian mendapatkan tempat kembali gitu ya, hadir atau kemudian eksis. Nah, terutama kemudian ketika Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang dibacakan kemarin terkait dengan soal gugatan Pilpres ini tidak menganggap atau kemudian tidak menilai bahwa fenomena yang terjadi dengan soal hiruk-pikuk gitu ya, Pilpres kemarin dari mulai soal pencalonan yang bermasalah gitu, di bagaimana kemudian di peraturan internal KPU yang belum mengakomodasi, tetapi kemudian sudah bisa kemudian menerima pencalonan calon wakil presiden gitu ya. Kemudian bagaimana presiden gitu sendiri memperlihatkan dengan cukup kasat mata, terang-terangan keperpihakan gitu ya, dalam bahasa yang dipopulerkan itu bahkan oleh presiden sendiri sebagai bentuk cawe-cawe atau intervensi, itu sungguh jelas gitu ya, sangat kasat mata itu terang benderang itu sebagai salah satu bentuk nepotisme. Dan silakannya kemudian itu diafirmasi dalam arti itu dibenarkan ya sebagai satu hal yang wajar, kira-kira begitu, diwajarkan, yang boleh gitu ya. Yang diperbolehkan itu Mas Tantan, dan ini kemudian tentu menjadi mengkhawatirkan gitu terkait dengan soal masa depan pemberantasan korupsi. Manakala akar utama gitu ya dari korupsi dalam hal ini adalah konflik kepentingan, salah satu bentuknya adalah nepotisme, ini kemudian dipermasifkan gitu ya, dan itu oleh guardians of the constitution gitu ya, penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi gitu Mas. Walaupun di situ kita juga melihat tentu Mahkamah Konstitusi meskipun memang putusannya kemudian sifatnya adalah tunggal gitu ya, tetapi kita juga melihat ada semacam pergulatan yang tidak monolitik ya. Kita lihat kemudian ada dissenting opinion, ada 3 hakim, ada Pak Arief Hidayat, ada Prof. Saldi, ada kemudian Prof. Indo Baningsih gitu ya, yang menyatakan dan tidak membenarkan terkait dengan soal nepotisme gitu ya yang terjadi dalam fenomena gugatan Pilpres kemarin oleh 01 dan 03. Satu orang mengkhawatirkan itu, Mas Adnan. Jadi ya ini menjadi titik balik gitu ya, penegasan titik balik tentang patologi yang kita ingin singkirkan di era reformasi, kemudian ini hadir dan muncul kembali. Dan antara lain itu kemudian diafirmasi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada yang kemudian membuat meme RIP Demokrasi 1998 strip 2024 gitu ya, lahir di tahun 98, meninggal di tahun 2024, itu sebenarnya sebuah refleksi ya dari kekhawatiran yang tadi disampaikan Mas Toto juga sebenarnya. Iya, dan itu tidak berlebihan menurut saya, karena memang itu merepresentasikan situasi yang ada saat ini.
Mas Toto, Ya, sorry saya potong. ya, MK itu kan selama ini dikritik ketika menghadapi atau mengadili gugatan pemilu dalam hal ini misalnya Pilpres itu kan disebut sebagai mahkamah kalkulator. ya, Karena hanya fokus pada perselisihan perhitungan suara. Dan hari ini sebenarnya mereka melampaui itu, ya. Karena kemudian juga mengadili atau memeriksa apa yang menjadi dalil dari para penggugat 01, 03 termasuk dalam hal ini adalah isu nepotismenya. Akan tetapi justru ketika MK didorong untuk masuk ke sana, hasil yang diharapkan itu anti klimaks, Mas. iya, Kan sebenarnya logikanya lebih baik ya MK itu mahkamah kalkulator saja. Dari awal diputus saja memang ditolak karena perselisihannya terlalu jauh gitu ya ya. antara 01, 02, 03 daripada kemudian melegitimasi nepotisme itu boleh gitu loh Mas. Kira-kira benar nggak nih pandangan saya ini? Iya, saya setuju Mas Adnan. Tetapi kemarin kita kan sempat semacam mendapatkan angin surga gitu ya. Ketika ada gelagat bahwa MK di dalam periode ini ketika memproses gugatan Pilpres gitu ya, tidak seperti tradisi biasanya gitu. Jadi dia tidak sekedar kemudian terjebak dalam dinamika yang sering kita sebut sebagai mahkamah kalkulator gitu ya. Hanya berhitung soal teknis bagaimana perolehan suara, bagaimana kemudian teknis perolehan suara itu legal atau ilegal gitu ya. Ada pelanggaran ini itu gitu. Dan kemudian masuk kepada wilayah bahwa memang tusinya MK itu memang bicara pada aspek filosofis gitu ya. Bagaimana kemudian melihat norma-norma di dalam konstitusi itu teraktualisasi ya di dalam implementasi norma sehari-hari termasuk kemudian dalam penyelenggaraan pemilihan presiden. Nah, itu kan kita sempat berharap itu termasuk kita di kalangan perguruan tinggi teman-teman civil society gitu. Ini ada gelagat progresif gitu. Tetapi ternyata anti klimaks seperti yang disebut Mas Adnan tadi gitu ya. Nah, kalau yang terjadi demikian ya artinya memang ya MK kemudian melegitimasi gitu, tentang atau kemudian membenarkan bahwa praktek nepotisme itu kemudian dibolehkan. Nah ini terus terang juga kemudian mengecewakan kita ya. Termasuk ketika kemarin kita berharap Pak Suhartoyo gitu ya, hakim ketua MK gitu, yang dalam konteks ini ketika memimpin persidangan dan kemudian posisinya menggantikan Anwar Usman, itu kan kita berasumsi bahwa ini akan ada prospek yang menggembirakan gitu ya dari sisi bagaimana kemudian putusan MK ini kemudian akan mencerminkan gitu ya nilai-nilai demokrasi, civic virtue, kemudian menentang praktek-praktek KKN, korupsi, nepotisme gitu-gitu. Tapi apalah curang gitu ternyata 5-3 gitu. Ya ini tentu mengecewakan, tetapi ya bagaimanapun kemudian hasil sudah menjadi bubur. Gitu. Tapi memang tentu kita juga tidak boleh menyerah begitu saja ya. Kita kemudian harus mengawal ini, bagaimana kemudian nanti ini berjalan di tengah berbagai kekurangan gitu ya. Dalam arti manakala ya benteng keadilan gitu ya tidak cukup memberikan prospek yang memuaskan gitu ya bagi gerakan masyarakat sipil, tetap kita kemudian harus tetap kemudian tidak boleh patah arang gitu. Ya, Mas Toto, belum kebayang nanti kira-kira seperti apa nih jalannya Mas Adnan. Mas Toto ini kan hampir semua ya badan-badan negara, institusi negara yang kategorinya itu auxiliary bodies lah, kita bisa Ya, sebut ya. Ada Komnas HAM, ada Ombudsman, ada KPK, ada Komisi Informasi, ada MK, ada KY, itu kan satu persatu mengalami, saya menyebutnya sebagai pembusukan ya. Dan itu fenomena yang terjadi bukan
dalam kurun waktu yang panjang, tapi kurun waktu yang cepat gitu ya. Ya. Mungkin kita bisa bilang di era pemerintahan Jokowi ini kerusakannya menjadi jauh lebih cepat. Daya pembusukannya itu jauh lebih cepat gitu. Kira-kira apa Mas Toto yang mengakibatkan ya dari tentu dari perspektif politik hukum ya di Indonesia. Karena mereka ini kan hampir semuanya adalah lembaga hukum ya, termasuk MK sendiri. Itu sebenarnya apa yang mengakibatkan itu semua? Masa pada takut sih sama satu orang gitu yang namanya Jokowi misalnya, sehingga harus tunduk semua gitu. Ini gejala Ya. apa sebenarnya? Saya sih melihatnya ini sebagai satu konsolidasi ini ya, Mas Adnan ya, konsolidasi rejim neo-orba gitu kira-kira gitu ya. Jadi konsolidasi rezim neo-orba ini kemudian menguat kembali. Dan ya salah satu bentuknya adalah bagaimana kemudian rejim ini mencoba untuk mengebiri gitu ya lembaga-lembaga yang sifatnya adalah state auxiliary body yang disampaikan Mas Anung tadi itu. Yang notabene dia adalah hasil ya, dari proses reformasi gitu ya. Lalu kemudian kami kembali. Atau kalau dalam bahasa Mas Anung justru kemudian malah pembusukan gitu. Nah, saya melihatnya memang ada konsolidasi yang kemudian menguat kembali ya pada konteks itu rezim neo-orba itu untuk kemudian apa istilahnya mengkerdilkan gitu ya, atau kemudian memperlemah gitu ya lembaga-lembaga atau badan yang merupakan mandat dari reformasi. Itu ada Komnas HAM, ada kemudian KIP, ada apalagi Ombudsman gitu, dan terutama kemudian sekarang KPK gitu. Nah, tentu memang tidak semata-mata Jokowi saya rasa, tetapi kemudian apa yang ada di sekeliling dan kemudian di belakang Jokowi itu yang kemudian secara cukup konsisten gitu ya, terutama di 9 tahun terakhir ini gitu ya, mengupayakan bagaimana kelembagaan yang merupakan amanat reformasi ini kemudian harus dilemahkan. Misalnya bagaimana KPK gitu ya, kita lihat sangat penderang sekali gitu ya di periode belakangan ini itu yang terakhir itu sejak tahun 2019. Bagaimana Undang-Undang 30 tahun 2002 kemudian direvisi sedemikian rupa dan mengalami pelemahan yang cukup luar biasa dengan Undang-Undang 19 tahun 2019 maksudnya. Nah, saya melihatnya kok demikian gitu ya, dan ini tentu juga kemudian harus menjadi concern kita gitu ya sebagai bagian dari kalangan masyarakat sipil. Bagaimana kemudian nasib ke depan gitu ya berkaitan dengan soal demokrasi, keadilan sosial, dan kemudian upaya agenda-agenda yang merupakan agenda dari masyarakat sipil gitu ya, pemberantasan korupsi itu kemudian juga tentu akan mengalami semacam ya titik balik mungkin ya, atau mengalami semacam pelemahan yang luar biasa gitu ya, yang itu sudah terlihat di 9 tahun belakangan ini. Mas Toto, ini kalau kita ngomong soal putusan MK, memang kan sebenarnya tidak bulat ya, karena ada dissenting opinion. Ini menjadi satu hal yang juga dikritisi ya oleh misalnya Mbak Bivitri Susanti ya di akun sosmednya gitu. Ya. Yang ini bisa membawa kepada kurangnya legitimasi pemerintahan yang terpilih ya, yang nanti akan disahkan. Tapi saya pengen melihatnya dari sisi yang lain, bahwa putusan MK telah melegitimasi sebuah proses yang dianggap bermasalah selama ini, yang di dalamnya penuh dengan hiruk-pikuk campur tangan, cawe-cawe, terutama oleh Presiden, yang itu juga sudah ditegaskan di dalam putusan etik, baik di DKPP maupun di MK-MK, akan tetapi kemudian itu semua tidak dipertimbangkan. Dan jika kemudian dari modalitas berkuasa semacam ini kita lihat ke depan, terutama dalam kaitannya dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, Mas Toto,
Ya. Ini kira-kira akan seperti apa? Indonesia akan dapat skor IPK berapa ini nanti nih? Ya, ini di 2 tahun belakangan kemarin saya sudah di 34 gitu ya, tidak naik-naik gitu ya, dan ini kemudian semakin membuat kita juga deg-degan gitu ya. Akankah kemudian ya paling nggak bertahan itu, atau kemudian jangan-jangan kemudian makin merosot gitu ya, IPK atau indeks persepsi korupsi kita itu yang sudah semakin menyedihkan gitu. Nah, saya setuju bahwa putusan MK mungkin dari perspektif MK dia melegitimasi gitu ya, tetapi dari perspektif publik ini tidak legitimate gitu ya, atau mungkin bisa kemudian kita gunakan istilah sebagai, jadi mungkin rezim ini dia legal gitu ya, tetapi tidak legitimate. Jadi legal tapi tidak legal but not legitimate gitu ya. Jadi dia legal karena dilegalisasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi dia tidak legitimate karena putusan yang dirumuskan oleh 8 hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim konstitusi tidak bulat gitu. Ada 3 hakim yang kemudian dissenting opinion. Nah, tentu ini juga akan menjadi problem tersendiri menurut saya, karena sekali lagi rejim yang kemudian dihasilkan atau disokong oleh justifikasi hasil putusan MK ini, ya dia tidak legitimate persis penuh gitu ya, atau persis itu 100% persis. Nah, ini tentu juga kemudian akan sekali lagi mengundang keraguan publik gitu ya. Jadi distrust publik itu saya rasa kemudian menjadi tidak mungkin untuk semakin kuat gitu, terhadap rejim yang kemudian dihasilkan melalui satu fenomena yang ya kita lihat lah, kita kemudian bisa saksikan itu bagaimana MK gitu tidak betul-betul bisa mencerna gitu ya nalar publik itu yang kemudian menginginkan bagaimana bentuk keputusan yang betul-betul bisa merepresentasikan rasa keadilan publik atau masyarakat. Nah, tentu ini juga kemudian akan berkaitan dengan soal pemberantasan korupsi gitu. Ketika perspektif MK yang kemudian membolehkan bentuk nepotisme itu tidak dilihat sebagai satu bentuk penyimpangan gitu ya, atau kemudian justru diafirmasi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan demikian ini juga akan berkaitan dengan bagaimana nasib pemberantasan korupsi kita ke depan gitu. Terutama misalnya bagaimana KPK gitu ya nanti ke depan gitu ya. Di pasca Desember nanti di 2024 ini kita tentu kemudian akan menyaksikan. Nah, mungkin nanti kita akan bisa mencandra gitu ya bagaimana proses itu pemilihan gitu atau seleksi pimpinan KPK itu ya setelah 20 Desember 2024. Tetapi tentu juga kemudian kita tidak bisa berharap banyak, saya rasa Mas Adnan gitu. Manakala situasi KPK gitu ya ini masih seperti sekarang ini gitu. Undang-Undang 30 tahun 2002 kemudian sudah direvisi kemudian menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019, dan kita tahu sendiri bagaimana substansi dari Undang-Undang 19 tahun 2019 ini gitu ya, yang sama sekali kemudian tidak menunjukkan satu bentuk keberpihakan tentang bagaimana upaya pemberantasan korupsi. Jadi ya rejim ini sudah tidak legitimate terkait dengan soal nawaitunya gitu ya, menjalankan amanah publik itu. Nah, tentu kemudian dia juga akan menjadi meragukan bagaimana kemudian kesungguhan gitu ya terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Saya kok melihat ada pesimisme di situ. Mas. Oke, Mas Toto. Mas Toto, terima kasih banyak nih untuk insight-nya hari ini ya. Mas Uceng itu pernah bilang winter is coming ketika memprediksi putusan MK. Nah, kalau Mas Toto ada nggak tagline-nya? Putusan MK? Ya.
Ya itu apa namanya? Kalau saya sih lebih melihatnya sebagai PHP gitu ya, pemberi harapan palsu. PHP. Gitu Mas Arman. Ya dari dulu kita ya sebagai masyarakat sipil, akademisi itu sering kena prank ya Mas Toto Kena ya. prank, kena Kena prank. prank Kena kalau prank. istilah Tapi anak sekarang. iya, kali ini yang MK ini agak sedikit betul-betul menyedihkan itu, Mas Adnan. Karena kita sempat berharap ketika kemarin Anwar Usman itu kemudian disidang oleh MK dan kemudian dia dinonaktifkan dari jabatan ketua MK, tidak dilibatkan di dalam sidang-sidang penyelesaian sengketa Pilpres. Tetapi ternyata putusan yang dihasilkan oleh tanpa Anwar Usman sama saja. Jadi ternyata ideologinya tidak merepresentasikan putusan etik ya yang telah dikeluarkan oleh MK. Persis, ya. Oke Mas Toto, ini waktunya sudah habis. Siap. Kita bisa sudahi. Terima kasih banyak sekali lagi untuk insight-nya, sahabat integritas. Demikian bincang-bincang saya selaku host dengan Mas Toto Dwi Diantoro. Jangan lupa like, subscribe channel kita di Satu Visi Utama. Demikian juga coba periksa kanal sosial media yang dimiliki oleh Pukat. Karena di sana banyak sekali ditemukan kajian-kajian soal pemberantasan korupsi, analisis-analisis hukum terkait dengan kebijakan anti korupsi baik di level pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.